Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Sri hadir menjumpai Anda dalam dialog interaktif bersama Psikotronika. Tentu saja narasumber kita yaitu Bapak Tubagus Arif Hendrawan. Dan untuk dialog interaktif ini, tema yang akan kita bahas adalah metode psikotronika. Mengatasi tindak kejahatan, kekerasan, pemerkosaan, penipuan, dan kebohongan. Dan pemirsa, perlu Anda ketahui bahwa keamanan adalah sesuatu yang paling penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita merasa tidak aman, kita merasa terancam, dan kita merasa tertekan, maka hidup kita tentu tidak nyaman. Nah, untuk itu kita akan membahas metode psikotronika, solusi mengatasi tindak kejahatan, kekerasan, penipuan, dan kebohongan bersama guru besar psikotronika, Bapak Tubagus Arif Hendrawan, yang saat ini sudah memiliki alumni sebanyak 16.000 orang. Dan berikut kita menyapa beliau terlebih dahulu. Apa kabar Pak Arif ya? Iya. Sehat, baik, Pak? Alhamdulillah. Oke. Dan untuk yang kesekian kalinya live psikotronika, sebenarnya bagaimana konsep psikotronika menjelaskan tentang keamanan diri dan keluarga. Silakan Pak Arif. Terima kasih Mbak. Jadi pada dasarnya keamanan itu tergantung pada diri sendiri. Jadi setiap orang itu harus menciptakan rasa aman dengan menyadari bahwa manusia itu harus menata diri. Kalau kita melatih diri menjadi manusia positif dan selalu berpikir positif dan juga bertindak positif, insya Allah kita akan memiliki tubuh yang positif. Kalau tubuh kita memiliki kekuatan positif, insya Allah kita tidak akan didekati orang-orang yang negatif. Jadi kalau selama ini kita sering diancam, sering ditipu, berarti tubuh kita belum positif. Nah, dalam konsep psikotronika kita akan melatih diri kita agar diri kita bermuatan energi positif, ya, sehingga otomatis kekuatan tadi akan menjadi proteksi atau perisai bagi orang-orang yang ingin mencoba untuk membuat atau mengancam ataupun membuat kita hidupnya terancam. Nah, inilah yang akan kita ajarkan agar kita menata diri agar menjadi manusia yang berkekuatan positif. Itu yang disebut keamanan. Dengan demikian bisa digunakan juga untuk menjaga diri kita termasuk keluarga kita. Oke Pak Arif, nah apa benar ini manusia punya kemampuan untuk mencegah tindak kejahatan dan kekerasan? Ya, manusia pada dasarnya sempurna. Ya, jadi manusia diberikan bekal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada setiap manusia kekuatan. Namun sayang kekuatan itu tidak digali, tidak dikembangkan dan dimanfaatkan. Akibatnya manusia seperti lemah tak berdaya menghadapi keadaan hidupnya, terutama terancam hidupnya. Nah, melalui konsep ini kita coba untuk menyadari bahwa manusia itu punya kekuatan. Manusia khalifah yang mampu bisa menyelesaikan setiap masalah hidupnya kalau dirinya terlatih. Ya, dengan melatih diri kita akan memunculkan inner power kita yang akan kita gunakan untuk mengatasi tindak kejahatan dan juga mencegah terjadinya kekerasan, termasuk juga penipuan dan kebohongan. Jadi konsep inilah upaya kita untuk menyadari diri bahwa manusia itu punya kekuatan, ya, yang harus digali dan dimanfaatkan untuk hidup lebih baik, seperti itu. Oke. Ya, berarti hampir seluruh manusia, bahkan semuanya yang ada di muka bumi ini mempunyai kekuatan yang kadang mereka tidak menyadari, ya. Tapi tentu ada juga yang sadar ya Pak Arif ya. Ya, namun kebanyakan kepepet gitu. Oh, ya, jadi sadarnya setelah kepepet mereka. Nah, kita lihat banyak sekali fenomena inner powernya, kekuatan tuh munculnya kepepet. Seperti kita lihat bahwa kalau orang sedang dikejar-kejar anjing itu, dia larinya kencang sekali, padahal dia bukan pelari. Atau juga kita lihat kadang-kadang seorang wanita, ya, kalau sedang kepepet dia punya kekuatan yang ekstra. Melebihi kekuatan pria bahkan. Betul, ya. bahkan bisa melakukan tindak balasan yang lebih keras daripada laki-laki. Atau juga kita lihat, Anda lihat kalau maling dikejar-kejar, ya, oleh masyarakat bisa loncat pagar 2-3 meter. Iya. Itu saya munculnya kepepet. Nah, dalam konsep psikotronika kita coba, ya, inner power kita itu dilatih dengan kesadaran tanpa harus kepepet gitu loh, ya, supaya kita bisa menggerakkan, mengontrol, ya, mengendalikan diri, memotivasi diri, ya. Jadi dengan kesadaran bukan karena kepepet. Nah, itu yang kita akan coba sadarkan dan kita akan training. Setiap orang inner powernya dilatih, diaktifkan, dan juga coba dimanfaatkan untuk aplikasi-aplikasi untuk menciptakan aman, sehat, dan sejahtera.
Seperti itu. Oke, berarti dalam keadaan sadar pun kita bisa Ya. memanfaatkan Betul. inner power yang kita miliki tadi. Betul. Oke, nah Pak Arif, sekarang ini ramai sekali tentang kejahatan magnetis dan gendam yang mengakibatkan banyak korban di masyarakat dan kebanyakan nih korbannya para wanita. Ya. Jadi pada dasarnya lah konsep yang disebut gendam, tapi masyarakat sering menyebutnya hipnotis. Sebenarnya bukan Iya. hipnotis, itu gendam atau magnetis. Jadi memaksakan. Beda berarti antara hipnotis dan Ya, gendam pada tersebut. dasarnya beda. Tapi kalau masyarakat itu sudah salah kaprah. Yang disebut hipnotis itu bukan untuk kejahatan, tapi untuk pengobatan. Itu diajarkan di fakultas kedokteran ya, atau di bagian kejiwaan sebagainya. Ya, tapi masyarakat pers sering menyebutnya hipnotis. Padahal itu namanya induksi atau disebut magnetis, memaksakan kehendak. Jadi orang itu dipaksakan kehendak untuk menuruti kehendak. Agar contoh ya, supaya barang miliknya dipaksa untuk dipindahkan ya, atau juga memaksakan kehendak apapun. Nah, itu. Nah, dalam konsep psikotronika ya, orang-orang yang mudah sekali digendam adalah orang-orang yang dalam posisi negatif atau dalam keadaan 0, 0. Nah, dalam psikotronika kita menata diri kita agar tubuh kita bermuatan ion positif. Dengan demikian, orang-orang yang ingin menggendam kita atau memberikan suatu induksi pada kita, itu tidak akan masuk gelombangnya. Karena tubuh kita positif. Ya. Tapi bagi masyarakat yang memang negatif akan cepat sekali, mudah. Ya. Nah, makanya ini perlu disadarkan pada masyarakat bahwa cobalah hidup dalam keadaan positif. Ya, supaya tubuhnya positif, insya Allah tidak menjadi korban gendam. Tapi kebanyakan korbannya wanita, karena hampir banyak sekali wanita kita selalu berpikir negatif, sering melatih diri dalam keadaan negatif. Ya, akibatnya akan mudah dipengaruhi oleh ilmu gendam tersebut. Oke, ya kembali lagi ke masalah keadaan negatif atau keadaan 0 tadi yang bisa terkena yang namanya magnetis atau gendam. Bisa dijelaskan ini Pak Arif, yang dimaksud dengan keadaan negatif atau keadaan 0 itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita mulai terlatih dalam hidup kita selalu berpikir positif, ya, berkata positif, bertindak positif, dan bergaul dengan orang positif, otomatis tubuh orang itu akan negatif. Positif. Akan positif. Dan sebaiknya kalau kita terlatih negatif, tubuhnya akan negatif. Ya. Nah, itu. Dan ada orang yang disebut plus min atau munafik. Ada plus min. Ya, sholat rajin, ibu rajin. Jadi ada unsur positif. Seimbang jadinya ya. Ada negatif. Ya. Nah, inilah kelompok masyarakat yang mudah sekali diinduksi dengan kekuatan gendam. Nah, ini makanya perlu dibuka pada masyarakat. Ini bisa kita atasi sebenarnya kalau kita ya mulai saat ini hidup dalam keadaan positif. Ya, bisa dilarikan kepada perilaku positif, termasuk juga mungkin dengan agama, ya, dengan sholat 5 waktu supaya diri kita positif, dengan selalu berzikir positif, ya. Dengan demikian tubuh kita akan memiliki daya proteksi. Sehingga orang-orang yang ingin menggendam atau menginduksi itu tidak mempan. Bahkan biasanya orang-orang seperti itu mencari mangsanya orang-orang negatif. Dia tahu persis. Jadi tidak semua orang bisa digendam, tidak semua orang bisa diinduksi. Hanya orang-orang yang negatif lah yang gampang sekali menjadi korban kejahatan seperti itu. Oke. Dan setelah kita menguasai metode psikotronika ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang positif. Ya, karena dalam psikotronika itu kita diajarkan dalam kehidupan sehari-hari mengimplementasikan hal-hal positif. Karena dasar konsep ini adalah selalu berpikir positif dan ikhlas. Sehingga otomatis langkah-langkah kita, sikap kita positif, termasuk juga menarik energi positif. Sehingga diharapkan tubuh kita memiliki kekuatan energi positif, seperti itu. Ya, mungkin Pak Arif bisa menjelaskan ini dalam psikotronika ini sehingga kita bisa menjadi positif. Apa saja sih yang diajarkan atau bagaimana konsep metode psikotronika ini? Ya, yang langkah pertama kita harus menata diri kita. Ya, diri kita dulu. Jangan bicara orang lain lah. Dimulai dari diri sendiri kita dulu. Gitu. Jadi setiap hari kita harus berpikir positif menghadapi situasi yang ada di depan kita, ya. Lalu mulailah kita berbicaranya positif, membuat orang tuh senang, ya.
lalu sikap kita positif, ya, tidak menzolimi orang dan sebagainya. Lalu kita mencari nafkah yang positif, ya, tidak nipu, tidak korupsi, tidak bohong, ya. Lalu juga bergaul dengan teman-teman positif, ya. Dengan demikian otomatis tubuh kita menjadi berkekuatan positif. Nah, itulah yang kita inginkan pada setiap masyarakat, ya. Dengan tubuh kekuatan positif itulah yang menjadi daya kekuatan kita sebagai manusia yang akan bisa memperbaiki, menghadapi situasi negatif. Jadi kalau orang negatif, kita bisa setrum dengan positif. Jadi istilahnya disetrum gitu, ya. Jadi energinya dihadapi, istilahnya jual beli dengan positif. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membatalkan, mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Nah, Pak Arif, ini seandainya kita berada pada suatu lingkungan di mana kita tahu lingkungan tersebut adalah penuh dengan orang-orang negatif dan kita harus berbuat positif, harus selalu berpikiran positif. Padahal kita tahu bagaimana kondisi di lingkungan tersebut. Ya, jadi hukum energi itu adalah energi dominan itu akan menguasai energi dominan, energi yang kecil gitu. Gelombang besar mengunci gelombang kecil. Jadi kalau kita baik seorang tetapi seluruhnya negatif, kita akan kena. Oke. Ya, makanya harus hijrah. Harus pindah. Kalau memang sudah tidak bisa lagi Ya, ya. karena betapapun kita baik tapi seluruh lingkungan itu menyebabkan kita jadi terkontaminasi. Jadi kalau satu orang baik, yang lain korupsi, ya otomatis nggak tahan kita. Kita pun akan terlibat. Jadi langkah yang paling baiklah hijrah. Atau juga membentuk komunitas baik di dalam suatu tempat tersebut. Memperbanyak supaya timbul ada kekuatan yang saling mengimbangi. Ya. Artinya kita memperbanyak orang-orang positif sehingga otomatis orang-orang negatif tidak mampu lagi menembus atau menguasai ya keadaan tersebut. Jadi ada perimbangan lah. Tapi kalau Anda hanya sedikit, ya lebih baik hijrah lah, karena jangan sampai kita menjadi korban kekonyolan mereka. Nah, itu yang saya sarankan, hijrah, ya, mencari lingkungan positif. Oke. Ya. Ya, dalam psikotronika ini ada S1, ada S2, ada S3. Bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang S1 psikotronika, metode S1 psikotronika itu seperti apa? Jadi training S1 yang kita lakukan adalah suatu konsep penyadaran diri manusia bahwa manusia itu khalifah agar bisa hidup di alam ini dengan baik. Ini disebut hablum minal alam. Bagaimana kita bisa hidup di alam ini, di bumi ini agar aman, sehat dan sejahtera, dilengkapi dengan 10 kemampuan diri untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Itu disebut S1. S2 kita dilatih lagi agar punya kemampuan lebih untuk bisa memiliki sikap kedermawanan, ya, sikap peduli, ya. Dengan konsep S2 kita akan terlatih menjadi orang yang memberi, ya, selalu memberi sesuatu, ya, beramal. Ya, diharapkan dengan S2 kita peduli sesama. Ini disebut hablum minanas, ya, itu supaya kita saling berbaik, berbudi baik dengan teman-teman, ya. Yang ketiga lah disebut hablum minallah. Konsep S3 lah bagaimana kita dilatih untuk dekat dengan Tuhan, ya. Nah, itu. Jadi S1 itu adalah menyangkut manusia mandiri untuk hidup di alam ini. S2 menjadi manusia yang dermawan, saling berbagi sesama manusia. S3 manusia yang dekat dengan Tuhan. Jadi ilmu ini integrated, tidak sepotong-sepotong, menyangkut kehidupan dunia dan juga menyangkut kehidupan kelak di akhirat. Jadi satu kesatuan konsep ini. Sehingga kita inginkanlah bahagia di dunia dan bahagia pun di akhirat. Seperti itu. Ya. Impian semua manusia itu untuk mereka-mereka yang hidup di dunia ini tentunya. Nah, Pak Arif, kemudian ada S1, S2, S3. Ya. Untuk melanjutkan ke S2 atau sebelum ke S3, di S2 juga ada bisnis, Ya. ada bela diri juga, Ya. kemudian ada pengobatan juga. Nah, sesuai dengan tema yang kita bahas pada hari ini tentu ada kaitannya dengan konsep bela diri psikotronika. Bisa dijelaskan ini, konsep bela diri psikotronika ini seperti apa? Dan sebelum masuk ke konsep bela diri psikotronika, kita harus melewati yang namanya S1 mandiri dulu. Oke, silakan. Jadi S1 adalah suatu konsep yang dilatih keseluruhannya, ya, secara umum dia basic, ya.
Jadi seluruh diajarkan, mulai dari menciptakan aman, sehat dan sejahtera itu diajarkan yang satu. Yang kedua itu fokus. Ya, fokus supaya dia benar-benar lebih dalam. Kalau dia ambil jurusan bela diri canggih, otomatis dia akan punya kemampuan membela diri dan juga membantu orang lain untuk keamanan. Ya, dia lebih fokus. Ya, lalu juga bisnis juga sama. Ya, dia fokus bisnis. Ya, itu pun dilatih dalam 1 hari juga, termasuk juga pengobatan. Jadi saya ingin katakan di sini bahwa manusia itu tidak bisa hanya aman. Manusia itu tidak hanya sehat. Manusia tidak hanya sejahtera. Jadi antara aman, sehat dan sejahtera itu tidak bisa dipisahkan. Harus jadi satu kesatuan. Jadi satu paket gitu, ya. Jadi aman tetapi tidak sehat, ya percuma. Sehat tapi nggak punya duit, sama juga. Punya duit tapi tidak sehat dan tidak aman, percuma. Jadi seorang manusia itu harus lengkap. Dia harus punya kemampuan menciptakan aman, sehat dan sejahtera. Sehingga dalam berkehidupan, mulai bekerja, dalam bersosialisasi, bergaul, ya otomatis kita akan hidup dengan damai dan juga sejahtera seperti itu. Oke, terima kasih Pak Arif. Ya, sangat menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, nah kami akan menyajikan insert dari Psikotronika. Dan berikut, mari bersama-sama kita saksikan sajian insertnya. Minta itu, baik. Apaan sih? Gua minta sedikit aja. Lu pasti minta duit nih. Minta gua 100.000 aja. Preman yang galak minta duit ini bisa dilumpuhkan dengan cara dikasih energi untuk supaya tidur. Gua minta duit gua aja. Tunggu dulu, mas apa? Tidak ada apa-apa. Teman. Digambarkan 2 orang preman lalu dialihkan. Jadi salah satu preman dialihkan menjadi temannya dan salah satu yang tadinya merupakan teman jadi bertikai. Udah sana, ini temen gue. Lu sana, ngapain lo? Lu ngapain? Lu sana, ini temen gue, ngapain lo dekat-dekat? Ngapain lo dekat-dekat? Ini. Dan nanti juga akan dibalikan kembali, ya, bagaimana preman yang satu dijadikan teman lagi. Sehingga kita tidak perlu lagi berhadapan dengan kedua preman, karena kedua preman itu saling bertikai. Iya. Tadi aku nyuruh kamu. Enggak, lihat dong, itu lihat. Ambil duitnya. Kamu balikan cepat. Ya, ini menggambarkan bagaimana wanita dijamret, cukup ditarik, lalu dilumpuhkan, ditidurkan. Ini air jujur. Ini menggambarkan bagaimana kemampuan orang tua untuk mencoba membuat telepati jujur dengan menggunakan air putih. Enggak, tadi kamu ngomong ini. Enggak, Pak. Iya. Benar loh. Muka jelek. Bagaimana seorang playboy mencoba merayu, namun di sini seorang wanita bisa merubah wajahnya menjadi jelek. Kamu kenapa menyakiti hati saya? Nah, di sini merupakan suatu bentuk aplikasi bagaimana energi metafisika bisa menembus dinding. Kaku kamu. Yang tadinya pria tersebut marah-marah, teriak-teriak, dibikin gagu. Kita bisa menciptakan paku energi untuk melindungi kita punya barang. Ada tas ini, kita ambil ayo. Para penjara, pencuri, dia terasa ada sesuatu yang menancap di kaki-kakinya. Kenapa kamu tetap melakukannya? Dasar. Seorang sering marah-marah, bahkan berkeinginan untuk memukul atau menampar. Namun kita bisa mengalihkan tamparan ke arah pipinya orang tersebut.
Duit, Mana duit, minta duitnya? duit, Keluarin. laci, mas. Tahu di laci itu ada duitnya banyak. Nah, di sini seorang ibu yang memiliki kemampuan psikotronika bisa mengalihkan, mengontrol agar si preman tadi berjoget mengikuti sesuai dengan lagu yang ada di kendaraan. Mas, cukup mas. Sini mas, Sini, Mas. Makasih ya mas ya. Oh bagus banget ya pertunjukannya. Makasih ya. Oke. Proteksi dari penumpang negatif. Ya, ini adalah dengan bagaimana seorang tukang ojek bisa memprotek tempat duduk belakangnya agar bisa diduduki oleh orang-orang yang baik. Ayo sini. Ah, lama banget lu. Preman dengan bahasa yang kasar, dengan niat jahat mencoba untuk menaiki ojek, namun ternyata tidak berhasil. Ayo, jangan lama-lama. Ternyata makin lama makin frustasi kelihatannya, karena bangku belakang kita sudah berikan energi proteksi dan insya Allah ya, bermanfaat buat teman-teman kita para tukang ojek. Apa kamu akan pegang? Apa kamu akan pegang? Nah, melalui konsep psikotronika kita bisa mendamaikan ya kedua teman kita yang bertikai, disadarkan agar kita itu berdamai. Penjahat bersekongkol untuk memperkosa wanita dengan kemampuan energi psikotronika. Seorang wanita bisa mengatasi gerakan-gerakan yang mencoba untuk melakukan tindak pemerkosaan. Kamunya tahu kabar? Ya, ini adalah suatu kondisi bagaimana kita bisa membuat penyerang itu menjadi lucu, saling memandang dan menertawai masing-masing. Dan demikian kita aman. Stop. Ini contoh bagaimana kita bisa mencegah tindak kekerasan dengan kedamaian. Kita redakan para pendemo kita supaya bisa mengendalikan diri, tidak perlu memaksa kehendak, lebih kita kompromi. Tenang. Tenang. Bubar. Bubar. Ayo bubar. Ya, pemirsa jangan beranjak dulu kemana-mana karena kami akan kembali dengan perbincangan yang lebih menarik lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Oke, dan psikotronika adalah metode tercepat untuk menguasai teknik bela diri untuk orang awam dengan memanfaatkan energi murni gelombang tubuh tanpa mantra, tanpa isian, tanpa puasa juga, dan tanpa pernapasan dan bukan magic.
konsep ini berlandaskan rasional dan spiritual untuk pria baik tua maupun muda, dan juga terutama ini kaum wanita yang saat ini menjadi korban utama atau sasaran utama dari yang namanya tindak kejahatan ya. Oke Pak Arif, nah ini apa sebenarnya bedanya ini antara bela diri psikotronika dengan metode bela diri yang lain? Ada berbagai macam bela diri yang kita ketahui selama ini. Ini bedanya di mana ini? Ya, pertama adalah bela diri cepat sekali. Jadi belajarnya nggak lama, cukup 1 hari. Cukup 1 hari? Ya, jadi dalam kurun waktu berapa jam itu Pak Arif? Ya kurang lebih 8 jam lah. Saat itu juga bisa? Ya, melalui konsep maupun praktek. Kedua, metode ini nggak pakai pernafasan, nggak pakai mantra, tidak pakai bacaan, tidak pakai nggak perlu puasa-puasa juga? Tidak pakai apa-apa. Dan bela diri untuk lintas agama, siapapun bisa. Berarti sifatnya universal? Betul, tua muda. Jadi orang tua pun bisa. Ya, anak kecil pun bisa. Ya, karena ini menyangkut inner power dia. Jadi siapapun bisa diajarkan dan cepat. Kedua, konsep ini langsung bisa dipraktekkan. Ya, jadi setelah ikut training langsung bisa cepat dipraktekkan. Saat itu juga ya, pada Pak saat Arif, itu ya? juga. Dan juga konsep ini merupakan rumus-rumus, ya, bagi peserta, bagaimana dia mengenal rumus, bagaimana cara menghimpun energinya, bagaimana menata energinya, dan juga mengimplementasikan energi tadi untuk diaplikasikan upaya pencegahan orang supaya tidak diancam, tidak dimarahin, lalu tidak dicuri, dan sebagainya. Semua dengan rumus. Dengan demikian setiap orang bisa mempelajari dengan mudah. Dan kedua, singkat tadi. Dan efisien gitu loh. Artinya bagi teman-teman kita yang sibuk dengan belajar psikotronika cukup cepat sehingga tidak butuh waktu lama, ya. Dan lagi juga konsep ini rasional, ya, dan ilmiah, bisa dijelaskan, ya, tidak mengandung unsur klinik dan tidak bertentangan dengan agama manapun. Jadi perbedaannya seperti itu. Dan juga konsep ini sederhana, ya, tidak membutuhkan intelektual tertentu, tinggi, tidak. Ya, alumni kita itu ada yang pengangguran, ada yang buta huruf, ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang tidak membutuhkan suatu ini ya. intelektual. Tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang berbeda juga. Oke, ini ada juga anak kecil seperti yang Pak Arif tadi bisa menguasai metode psikotronika. Nah, khusus untuk alumni yang sudah hampir berjumlah tadi 16.000 orang ini, alumni yang paling muda ini usia berapa Pak? Ya, kita 7 tahun ya. Kemarin juga ada yang 10 tahun ya. Nah, itu. Cuma perbedaannya gini, kalau usia 7 tahun itu harus berdua dengan bapak atau ibunya. Karena ada konsep-konsep rasional yang harus dijelaskan. Ini diberikan untuk menata jiwa anak itu nanti. Itu diserap oleh bapaknya lah atau ibunya. Sedangkan si anak ini adalah aplikasi praktek. Justru pengalaman mengatakan dalam aplikasi praktek anak kecil jauh lebih baik. Kenapa bisa seperti itu? Pertama adalah jiwanya masih bersih, ya. Kedua, pikirannya bersih dan polos. Nah, itulah energi bisa menyerap dengan baik dan bisa melepaskan energi dengan baik apabila dalam keadaan positif dan bersih. Ya, namun kebanyakan kan orang-orang yang belajar sudah usia 40, 30, stres pikirannya, kadang-kadang hatinya pun sudah kotor, ya. Lebih banyak negatif daripada positifnya. Ya, agak mudah, anak muda biasanya, ya, anak kecil tadi kan. Nah, tapi tidak menjadi hambatan karena konsep ini adalah konsep untuk memperbaiki diri, membuat pikiran positif dan juga membuat hati kita lebih bersih. Jadi siapapun bisa, ya, tanpa ada alasan harus jadi orang baik, tidak. Justru tidak perlu syarat-syarat khusus ya. Ya, yang penting dia mau, insya Allah secara gradual juga akan memperbaiki dirinya menjadi orang baik. Seperti itu. Ya, hanya cukup dengan 1 hari dalam kurun waktu beberapa jam saja, ya, Pak Arif. Nah, apakah cukup ini dengan 1 hari pertemuan saja kita sudah bisa mengolah energi? Ya, faktanya begitu. Kita sudah mengajar sudah 15 tahun dari tahun 94 dan sampai saat ini, dan kita sudah punya alumni ribuan orang dan nyatanya bisa. Dan kembali lagi, tinggal dibuktikan saja kepada pemirsa untuk ikut dalam training apa benar itu 1 hari. Ya, dan kita kan sudah sering, ya, datang mengadakan training di kota ini, otomatis, dan juga kita sudah banyak alumni di kota ini. Kalau Mas Arif bohong, kayaknya nggak mungkin balik lagi. Oke. Yang penting bagi kita adalah coba dulu, buktikan sendiri,
supaya masyarakat itu langsung, jangan hanya bicara saja, jangan hanya melihat saja, tapi harus datang dan buktikan dengan ikut training. Langsung ikut terjun di situ ya, Ya. Pak Arif ya. Oke, pemirsa bagaimana tertarik dengan metode psikotronika ini? Nah, buat Anda-Anda yang ingin ikut jadwal dalam pelatihan ataupun ingin tahu lebih banyak lagi tentang training dan pelatihan, segera lihat. Nanti ada tertera di layar kaca Anda untuk jadwal pastinya metode psikotronika yang hadir di kota ini ya. Oke, Pak Arif. Nah, bagaimana energi yang kita olah tadi bisa menunjang kehidupan kita sehari-hari? Ya. Hanya dalam satu hari, dalam kurun waktu beberapa jam kita sudah bisa mempunyai energi, dan bagaimana energi tersebut bisa kita olah. Ya, jadi pertama adalah dalam konsep psikotronika itu kita dilatih untuk merubah mindset. Ya, itu pertama kali, langkah pertama. Ya, yang tadinya diri kita ini hidupnya lemah harus menjadi kuat. Yang tadinya manja jadi mandiri. Yang tadinya mungkin kita minder harus percaya diri. Itu yang akan kita rubah dulu, mindset. Ya, dirubah mindsetnya dulu, ya. Setelah kita rubah mindset, otomatis kita menata diri dulu. Bagaimana kita punya struktur manajemen agar kita punya manajemen diri, ya. Agar kita hidup kita dirawat, ya. Jangan sampai kita tenang-tenang saja, tetapi harus ditata. Ya, dengan sikap berlandaskan sikap positif dan ikhlas. Inilah landasan psikotronika. Kalau sudah seperti itu, baru kita menghimpun energi. Ya, kalau mindset kita sudah positif, ya, lalu hati kita sudah positif dan ikhlas, energi akan yang kita serap adalah energi positif alam, yang nanti menjadi kekuatan kita untuk digunakan, ya, untuk menyelesaikan setiap masalah. Ya, baik masalah keamanan dan juga menjaga kesehatan, termasuk juga bagaimana menciptakan sejahtera agar kita menjadi manusia yang dipercaya, agar kita mampu membaca orang yang nipu atau tidak nipu. Nah, dengan demikian kita bisa berbisnis dengan baik. Nah, itu. Jadi itulah prosesnya. Lalu energi tadi kita manage sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, kita manage dan kita langsung praktekkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mulai dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Mulai masalah rumah tangga, masalah mendidik anak, masalah mencari nafkah, termasuk juga masalah karir, jabatan, termasuk kiprah politik dan sebagainya. Jadi bukan hanya lahirnya saja yang dilatih, tetapi juga batinnya. Bukan hanya rasional yang dilatih, tetapi juga spiritualnya. Jadi psikotronika menggabungkan kekuatan rasional dan kekuatan hati nurani atau spiritual yang akan menciptakan kekuatan untuk bisa hidup kita lebih baik dan juga bisa merubah hidup kita lebih ke arah peningkatan dan selalu meningkat dan sejahtera seperti itu. Oke, berarti menjadi manusia yang selangkah lebih maju Betul. daripada orang-orang yang Ya. tidak menguasai metode ini ya, Ya. Pak Arif. Oke, kembali lagi ke bela diri psikotronika ini. Apa saja manfaat setelah kita mengikuti training bela diri psikotronika? Yang pertama adalah PD, percaya diri. Yang tadinya takut jadi lebih berani, yang tadinya merasa lemah lebih kuat, yang tadinya merasa minder lebih tegar, lebih tabah dan sebagainya. Nah, ya, itu yang manfaat langsung itu setelah ikut latihan. Karena dalam proses praktek nanti setiap peserta itu diuji dan juga dipraktekkan, ya, berbagai teknik-teknik agar dia nanti bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, contohnya kalau seorang ibu yang selalu dimarahi suami, nah, kita bisa praktekkan bagaimana agar suami sayang sama kita. Tidak suka marah-marah lagi. Betul. Kita bisa merubah dia. Betul. Berarti. Jadi konsep ini adalah untuk membatalkan kejahatan. Jadi tidak harus dengan perkelahian, tidak dengan saling ngotot. Nah, itu seperti itu. Kedua adalah dalam berkomunikasi, kita latih dia dengan bahasa hati nurani sehingga tidak ngotot, tidak saling ngotot dan tidak saling adu otot. Nah, baik suami istri maupun teman, kerabat ataupun masyarakat. Jadi kita rubah pola-pola seperti itu agar menggunakan hati nurani sebagai panglima, ya, sebagai kekuatan kita dalam berhubungan dengan
manusia lain. Sehingga otomatis tidak ada konflik, tidak ada masalah di antara kita. Yang ada kedamaian dan ketenangan. Jadi terciptalah masyarakat yang aman dan sejahtera. Betul. Tersebut ya. Ya, psikotronika juga bisa atasi kejahatan tipu menipu dalam bisnis atau kehidupan sehari-hari ya Pak Arif ya. Bisa dijelaskan dulu seperti Ya, apa? dalam psikotronika kita akan memiliki kemampuan untuk membuat orang jujur. Sehingga otomatis setiap orang yang berdialog dengan kita akan jujur apa adanya. Termasuk jujur melakukan kejahatan itu. Atau jujur untuk nipu. Kita jujurkan dia. Ya, nanti peserta training akan diberi kemampuan untuk membuat orang jujur. Ya. Karena penipuan itu terjadi karena kebiasaan dalam hidup yang tidak jujur. Ya, sebelum mencapai ke sana kita pun sebagai manusia harus melatih diri menjadi orang jujur dulu. Jadi diri kita dulu dilatih agar jujur, ya. Dengan demikian diri kita akan positif supaya kita punya kekuatan positif untuk membuat orang jujur. Nah, di dalam bisnis kejujuran itu sudah langka saat ini. Ya, sudah jarang sekali orang jujur. Ya. Bahkan menjadi komoditi yang langka gitu loh. Ya. Karena apa? Karena kebiasaan kita itu menghalalkan semua cara untuk dalam berbisnis. Apalagi dalam bisnis supaya bisa tercapai. Supaya untung sebesar-besarnya dengan cara menipu, memanipulasi. Nah, insya Allah dengan kemampuan ini kita akan punya kemampuan membuat orang lebih jujur sama kita sehingga kita akan terhindar dari upaya penipuan orang lain. Berarti orang-orang yang punya niat jahat sama kita secara langsung akan terbuka. Akan terbuka dan dia akan jujur apa adanya. Tanpa harus kita tanyakan, Anda harus jujur atau bagaimana, tidak perlu seperti itu ya Pak Arif ya. Dan juga kita punya energi akan menghambat kita bertemu dengan orang-orang yang ingin nipu. Itu pertama kali. Kalau tubuh kita punya energi positif, orang-orang mau nipu dengan kita, dia segan saja. Dia tidak akan bisa ketemu kita. Itu yang langkah kedua. Langkah kedua adalah kita akan berhubungan dengan orang dengan kekuatan power kita sehingga orang yang biasanya bohong atau tidak jujur sama orang lain, tetapi sama kita dia jujur. Nah itu. Karena dia tidak mampu menahan gelombang energi kejujuran yang kita lepaskan kepada orang itu. Mungkin bagi orang awam dia biasa bohong, dia biasa tidak jujur. Tetapi bagi seorang psikotronika, orang itu tidak akan berani untuk tidak berkata jujur apa adanya. Paling-paling pusing dirinya. Itu yang dia rasakan ya. Ya, luar biasa sekali ya manfaat dari psikotronika ini setelah kita bisa menguasai dan menjadi manusia yang mempunyai inner power setelah kita mempelajari metode psikotronika ini. Nah, agar masyarakat bisa menerima metode ini dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Arif. Nah, apa yang mesti dipahami oleh masyarakat yang masih awam nih ya terhadap metode ini? Ya, intinya adalah kita inginkan adalah kepada aspek manfaat. Ya. Memang untuk memahami konsep yang baru agak sulit. Minimal ya kita akan arahkan mereka kepada manfaat yang nyata. Yang pertama adalah dia punya kemampuan diri untuk mengatasi keamanan, dia punya kemampuan untuk ngobatin, dia punya kemampuan untuk membuka orang jadi jujur dan sebagainya. Itu yang kita berikan. Jadi ada 10 kemampuan yang kita ajarkan dan kita praktekkan sehingga orang awam tersebut akan mengacu kepada manfaat. Ya. Nah, dengan dia lihat manfaat nyata dan dia bisa praktekkan dalam training, insya Allah dia akan lebih memahami konsep ini, ya. Nah, itu. Dan langsung dipraktekkan dan arahkanlah kepada manfaat. Ya, karena konsep psikotronika itu bukan ke arah kehebatan. Ya, ilmu ini bukan hebat tetapi manfaat. Nah, diharapkan masyarakat menyadari akan adanya manfaat konsep ini sehingga masyarakat kita lebih cepat memahami, ya, sehingga langsung bisa dipraktekkan, dirasakan dan dimanfaatkan untuk mencapai aman, sehat dan sejahtera. Oke, terima kasih Pak Arif. Ya, untuk pemirsa yang ada di rumah, senang sekali ya perbincangan kita semakin menarik dan semakin seru saja. Tapi sebelumnya Anda akan kami sajikan kembali insert dari psikotronika. Seperti apa sih luar biasanya psikotronika? Berikut sajian insertnya. Minta duit dong. Apaan sih? Gua minta sedikit aja. Lu pasti pada duit nih. Aku
Minta gua 100.000 aja. Preman yang galak minta duit ini bisa dilumpuhkan dengan cara dikasih energi untuk supaya tidur. Gua minta duit lu aja. Tunggu dulu, mas apa? Ada apa-apa. Teman. Digambarkan dua orang preman lalu dialihkan. Jadi salah satu preman dialihkan menjadi temannya dan salah satu yang tadinya merupakan teman jadi bertikai. Sudah sana, ini teman gue. Lu sana, ngapain lo? Lu ngapain? Lu sana, ini teman gue, ngapain lo dekat-dekat? Ngapain lo dekat-dekat? Ini teman. Dan nanti juga akan dibalikan kembali, ya, bagaimana preman yang satu dijadikan teman lagi, sehingga kita tidak perlu lagi berhadapan dengan kedua preman karena kedua preman itu saling bertikai. Iya. Tadi aku nyuruh kamu. Enggak, weh. Lihat dong, itu lihat. Ambil duitnya. Kamu Balikan cepat. Ya, ini menggambarkan bagaimana wanita dijamret, cukup ditarik, lalu dilumpuhkan, ditidurkan. Ini air jujur. Ini menggambarkan bagaimana kemampuan orang tua untuk mencoba membuat telepati jujur dengan menggunakan air putih. Enggak. Ya, tadi kamu ngomong ini. Enggak. Enggak apa? Ya. Benar loh. Muka jelek. Bagaimana seorang playboy mencoba merayu, namun di sini seorang wanita bisa merubah wajahnya menjadi jelek. Kamu kenapa menyakiti hati saya? Nah, di sini merupakan suatu bentuk aplikasi bagaimana energi metafisika bisa menembus dinding Gagu kamu. yang tadinya pria tersebut marah-marah, teriak-teriak, dibikin gagu. Kita bisa menciptakan paku energi untuk melindungi kita punya barang. Ada tas sini, kita ambil ayo. Para penjara mencuri, ada terasa ada sesuatu yang menancap di kaki-kakinya. Kenapa kamu tetap melakukannya? Dasar. Seorang sering marah-marah, bahkan berkeinginan untuk memukul atau menampar, namun ya, kita bisa mengalihkan tamparan ke arah pipinya orang tersebut. Duit, Mana minta duitnya? Keluarin. Laci, Mas. Tahu di laci itu ada duitnya banyak. Nah, di sini seorang ibu yang memiliki kemampuan psikotronika bisa mengalihkan, mengontrol agar si preman tadi berjoget mengikuti sesuai dengan lagu yang ada di kendaraan. Mas, cukup mas. Sini mas. Makasih ya mas ya. Oh, bagus banget ya pertunjukannya. Makasih ya. Oke. Proteksi dari penumpang negatif. Ya, ini adalah dengan bagaimana seorang tukang ojek bisa memprotek tempat duduk belakangnya agar bisa diduduki oleh orang-orang yang baik. Ayo sini. Lama banget lu. Preman dengan bahasa yang kasar, dengan niat jahat mencoba untuk menaiki ojek, namun ternyata tidak berhasil. Ayo, jangan lama-lama. Ternyata makin lama makin frustasi kelihatannya karena bangku belakang kita sudah berikan energi proteksi dan insya Allah ya, bermanfaat buat teman-teman kita para tukang ojek. Apa kamu akan pegang? Apa kamu akan pegang? Nah, melalui konsep psikotronika kita bisa mendamaikan ya kedua teman kita yang bertikai, disadarkan agar kita itu berdamai.
penjahat bersekongkol untuk memperkosa wanita dengan kemampuan amnesi psikotronika. Seorang wanita bisa mengatasi gerakan-gerakan yang mencoba untuk melakukan tindak pemerkosaan. Kamu kampret. Ya, ini adalah suatu kondisi bagaimana kita bisa membuat penyerang itu menjadi lucu, saling memandang dan menertawai masing-masing. Dan demikian kita aman. Stop. Ini contoh bagaimana kita bisa mencegah tindak kekerasan dengan kedamaian. Kita redakan para pendemo kita supaya bisa mengendalikan diri, tidak perlu memaksa kehendak, kita kompromi. Tenang. Tenang. Bubar. Ayo bubar. Ya, pemirsa jangan beranjak dulu kemana-mana karena kami akan kembali dengan perbincangan yang lebih menarik lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Lanjut lagi perbincangan kita pada hari ini, Pak Arif. Nah, musuh manusia ini adalah setan, bukan manusia. Bisa dijelaskan seperti apa itu, Pak Arif? Ya, kebanyakan dalam masyarakat awam selalu manusia dijadikan musuh. Ini keliru sekali, ya. Di dalam kitab suci dikatakan musuh yang paling nyata adalah setan dan manusia setan, artinya kader setan. Itu manusia yang dilatih oleh setan agar berperilaku seperti setan. Apa saja yang disebut perilaku setan? Pertama, suka menghasut, menyebarkan kedengkian, menyebarkan konflik, ya, dan juga membuat orang tidak nyaman dalam hidup. Itu kader-kader setan. Setan tidak senang kalau kita damai. Setan tidak senang kalau kita bahagia. Setan tidak senang kalau kita sejahtera. Nah, itulah manusia-manusia setan alias kader setan itu, ya. Nah, inilah yang harus kita sadari bahwa kalau kita adalah saudara, ya, sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi di dalam psikoterapi disadarkan bahwa kita itu tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling melukai hati, tidak boleh saling benci, tidak boleh saling memukul, tidak boleh saling membunuh. Karena kita adalah makhluk saudara, sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, ini kita harus sebarluaskan kepada masyarakat. Jadi kalau Anda masih memukul manusia, maka kalau Anda masih menyakiti manusia, Anda sama dengan setan. Nah, itu. Nah, kalau itu terlatih, berarti kita ikut ilmu setan, ya, alias kader setan. Nah, itu, ya. Nah, biasanya orang-orang yang demikian hidupnya ya senang untuk berbuat salah, senang untuk zolim, senang untuk suatu kepuasan sesaat dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita sadari. Oke lah, kita sadarkan bahwa kita jangan sampai menjadi kader setan, ya.
Kalau sudah jadi kader setan, otomatis kita akan siap-siap masuk neraka gitu loh. Ya. Nah itu. Nah, makanya kita harapkan jangan mau jadi kader setan. Ya. Nah, kita harapkan kita adalah manusia khalifah yang lebih mulia daripada setan. Jangan menjadi kader. Kok lucu kan? Kita makhluk sempurna menjadi kader. Tapi karena tanpa disadari secara tidak langsung kita bisa menjadi ya, kader karena setan, mereka menganggap guru mereka adalah setan. Ya, nah itu. Jadi apa saja langkah apa saja tingkah laku kita yang berguru dengan setan. Pertama adalah kalau kita sering bertengkar, itu cara berguru dengan setan itu. Saling marah, saling iri dengki. Itu adalah pelajaran-pelajaran setan yang diajarkan kepada manusia agar manusia itu menjadi kadernya. Nah, ini kita harus hapus, ya. Kita harus rubah, ya. Kalau kita tidak ingin jadi kader setan, dengan selalu sikap positif, ya, saling menghargai, tidak iri, saling ikhlas, ya. Teman maju, alhamdulillah. Dengan demikianlah kita tidak menjadi manusia yang dalam kelompok kader setan. Nah, kalau kita sadari, insya Allah negara ini akan damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik, yang adalah kedamaian. Gunakanlah bahasa hati. Ya, apa sih bahasa hati? Bahasa yang mengandung unsur positif dan keikhlasan. Ya, sehingga otomatis tidak ada lagi iri dengki dan saling berantem. Kita lihat kan tiap hari berantem, demo dan sebagainya. Itu. Jangan-jangan kalau kita selalu demikian, kita termasuk kelompok yang disebut kader setan. Bahkan juga tega menyakiti saudaranya sendiri, darah dagingnya sendiri. Nah, kita harapkan melalui konsep ini sadarlah bahwa manusia itu makhluk yang sempurna, bukan menjadi kader setan. Oke, ya, terima kasih Pak Arif. Nah, dan sekali lagi informasi buat pemirsa, buat Anda yang ingin ikut serta dalam pelatihan dan training yang akan diadakan oleh metode psikotronika ini, nanti akan ada tertera di layar kaca untuk informasi lebih lanjut beserta jadwal pelatihan dan training yang ada di kota ini nanti ya. Ya, lanjut lagi masalah bela diri tadi. Setelah ini kan bela diri sesuai dengan topik yang dibahas pada hari ini. Setelah ikut bela diri, apa bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Arif? Jadi karena konsep ini mudah, berisi rumus-rumus, ya, seperti seorang guru memberikan rumus, ya, lalu dia akan menyontohkan soal-soal, ya, nanti dicontoh dan dikembangkan dengan berbagai soal yang sulit. Begitu juga rumus bela diri tadi. Nanti dalam praktek psikotronika diberikan rumusnya bagaimana membela diri. Ada teorinya berarti. Lalu dipraktekkan dan dicoba untuk dikembangkan dengan masalah-masalah bela diri yang lebih sulit. Nah itu, dari yang mudah dulu soalnya sampai yang lebih tinggi. Ya, contoh saja adalah bagaimana hidup di dalam rumah tangga tanpa marah. Nah, itu satu bentuk pencegahan bela diri. Kedua, bagaimana kalau menghadapi sang ayah sedang marah-marah, kita bikin ketawa. Bisa seperti itu ya. Atau bagaimana seorang ibu yang sering ngomel, kita bikin diam. Nah, itulah hal-hal yang kita langsung bisa praktekkan. Bagaimana mendidik anak yang rewel alias suka ngelawan orang tua. Nah, itu langsung bisa kita praktekkan. Nanti masalah-masalah itu akan dikembangkan kepada masalah menyangkut hidup bersosial dengan masyarakat yang penuh dengan ancaman, penuh dengan tindak kriminal. Lalu dikembangkan untuk terhadap keamanan untuk berkarir. Di mana menghadapi iri dengki teman kita di dalam satu kantor, bagaimana menghadapi kemarahan manajer, menghadapi kemarahan pimpinan. Itu dikembangkan sampai tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, konsep ini adalah konsep praktis yang bisa digunakan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan dibuktikan, ya, dan dimanfaatkan. Berarti bisa diaplikasikan setiap saat, setiap waktu juga. Oke, tidak ada batasan-batasan. Oke. Nah, kemudian untuk bela diri ini apa bisa disalahgunakan? Ya, jadi konsep energi yang kita kembangkan adalah energi berdasarkan sikap positif dan ikhlas. Energi ini bergerak kalau kita dalam keadaan positif dan ikhlas. Jadi metode ini tidak bisa digunakan untuk ngejailin orang. Metode ini tidak bisa dikembangkan untuk menyakiti orang, ya. Energi tidak aktif kalau kita negatif. Oke. Jadi otomatis dasar konsep ini energi positif.
Jadi untuk melepaskan energinya harus dalam keadaan positif dan ikhlas. Berarti Pak Arif, setelah kita sudah menguasai metode ini, tapi kita berada dalam kondisi negatif, kita tidak bisa. Tidak bisa. Jadi energi tidak terlepas gitu. Nah, jadi otomatis ini aman buat diajarkan ke bangsa ini. Jadi otomatis tidak perlu khawatir ya untuk disalahgunakan, karena dasar konsep inilah positif dan ikhlas. Kalau dia negatif, malah energi positif akan berkurang, bahkan melemah. Ya, otomatis tidak aktif. Justru semakin dia berbuat baik, semakin dia banyak beramal, semakin dia positif, energi makin kuat. Seperti itu. Dan digunakan untuk kebaikan, untuk kemakmuran bangsa ini, termasuk juga untuk mencegah tindak kejahatan dimanapun Anda berada. Oke, ya. Jadi memang tidak bisa disalahgunakan ya Pak Arif ya. Nah Pak Arif, mungkin ini satu pertanyaan terakhir lagi ini. Syarat khusus kalau kita ingin belajar metode psikotronika ini tidak ada sama sekali ya. Dan kemudian usianya juga tidak ada patokan, usia paling muda tadi 7 tahun ya. Oke, bagaimana pemirsa tertarik kan ingin mempelajari metode psikotronika ini? Sekali lagi, lihat jadwal pelatihan yang tertera di layar kaca ya. Segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi juga nomor-nomor yang ada nanti tertera di layar kaca Anda. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ini Pak Arif. Apa pesan dan harapan Pak Arif ini kepada pemirsa yang ada di rumah? Ya, ini merupakan konsep bela diri yang mungkin baru bagi sebagian masyarakat kita, ya. Jadi otomatis kita sadar, kita harapkan ini ilmu baru, ya. Update lah ilmu ini, diupdate. Karena di atas langit masih ada langit. Ini ilmu abad 21. Abad 21 ya, ilmu yang sangat modern. Yang dibuat oleh saya sendiri, yang diajarkan oleh saya sendiri. Nah, kebanyakan bangsa kita lebih senang ilmu lama gitu. Ya, ilmu lama dipakai terus, otomatis tidak kompatibel dengan keadaan zaman. Nah, cobalah perbaiki atau diupdate menggunakan konsep ini agar bisa kompatibel dengan keadaan zaman, tantangan keadaan saat ini. Ya, kita harapkan coba saja, sehingga bagi teman-teman yang sudah punya ilmu macam-macam bisa mencoba ya konsep ini sebagai bagian dari wawasan kita, supaya kita bisa memiliki yang namanya ilmu baru, mencoba, dan di situ letak perbedaannya di mana sebagai studi banding. Ya, insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana dan lebih tahu diri dan menjadi orang yang selalu mawas diri. Oke, terima kasih Pak Arif sudah berbincang-bincang dengan kita pada hari ini dan sudah memberikan pengetahuan yang sangat luar biasa sekali kepada pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih juga sudah hadir di studio. Sukses selalu untuk psikotronika, dan pemirsa ini sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam dialog interaktif ini. Saya Sri mau undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam psikotronika dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.